Oke, biar nggak tumpah. Nih, seperti ini teman-teman. Rasanya manisnya sedikit sekali, lebih banyak asamnya teman-teman. Ini sisanya bisa enak sekali, segar gitu ya. Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Haswarso, channel yang berisi konten tips dan hiburan. Oke teman-teman, ini hari saya ingin review buah markisa ya. Ini buah markisa di belakang saya. Ini saya petik duluan teman-teman, karena tadi di atas ya perlu alat bantu, perlu tongkat untuk mengambilnya. Buah markisa seperti ini. Jadi ini buah yang kaya akan vitamin dan bermanfaat bagi tubuh kita. Nanti saya uraikan teman-teman panjang lebar ya mengenai kandungan dari buah markisa ini. Oke teman-teman, sepanjang yang saya ketahui dari berbagai sumber bahwa buah markisa ini sangat bagus untuk penyembuhan atau menormalkan ya tensi kita, baik darah rendah maupun darah tinggi. Kalau tinggi kemudian dinormalkan, kalau rendah kemudian distandarkan. Ini juga bagus untuk kolesterol kita yang kegemukan gitu ya. Ini juga bagus untuk jantung, paru-paru, diabetes ya, dan juga penyakit pikun pada orang tua, stroke, dan terutama lagi teman-teman, ini sangat bagus untuk mencegah kanker atau tumor. Nah, buah markisa seperti ini yang masih mentah ya, ini seperti ini. Kebetulan pohon ini berdampingan dengan pohon yang lain. Ini ada sirih teman-teman. Nah ini saya tunjukkan yang bisa dijangkau oleh tangan ya. Ini yang agak kuning-kuning teman-teman. Ini hampir matang ini. Ini kita petik sehari 2 hari saja bisa matang ini. Ini saya petik ya ini ya. Nih teman-teman. Ini saya diamkan 1-2 hari nanti bisa matang. Kemudian yang ini. Kebetulan ini buah markisa atau pohon markisa ini jadi satu dengan ini daun sirih merah teman-teman. Ini daun sirih merah ya, di belakangnya merah. Kemudian ini juga ada petai Cina ya. Ini petai Cina seperti ini. Nah ini yang matang teman-teman, saya tunjukkan ini. Ini saya petik ya. Ini masih bisa dijangkau oleh tangan. Nah seperti ini. Ada semutnya teman-teman. Nih yang lainnya masih hijau-hijau ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini pohon markisanya tinggi ya. Ini sampai merambat di pohon petai Cina, bisa sampai di atas sana ini. Ini sirih merah, ini si merah, sebaliknya merah ini. Nah pohon markisa ini seperti ini, daunnya seperti ini. Daunnya seperti ini, bagi yang belum tahu ya. Bagi yang belum tahu seperti ini. Ini daunnya seperti ini, menjulur ya. Kalau orang tempat saya bilang ini merambat ataupun harus ada rambatan pohon seperti ini. Dan ini ini daun kuning ya, daun yang lain ya teman-teman. Jadi bentuk daunnya seperti ini, ada bercabang ya ini ya. Oke, bagaimana rasanya buah markisa ini teman-teman? Nanti akan saya praktekkan, saya tunjukkan bagaimana cara mengkonsumsinya. Ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum saya mengkonsumsi buah markisa ini ya, saya contohkan bagaimana memakannya. Perlu diketahui bahwa buah markisa ini mempunyai fitokimia, diantaranya ya, ini mengandung polifenol, kemudian karotenoid, kemudian harmol, harmalin, tasoflorin, kemudian harmanin, kemudian karotenoid, kemudian viteksin, grisin, isoviteksin. Jadi banyak sekali kandungan ini, makanya tadi saya sebutkan bahwa ini khasiatnya bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Oke teman-teman, saya akan pilih salah satu ini ya dari beberapa buah markisa yang sudah saya petik. Ini kemudian cara mengkonsumsinya kita potong ya. Ini begini, saya tunjukkan. Ini tangganya di sini, kemudian kita potong begini. Oke, biar nggak tumpah. Nih seperti ini teman-teman, isinya seperti ini. Ini rasanya manis dan asam atau asam ya, tapi lebih banyak asamnya atau kecut ya.
Oke, satu dulu saya contohkan ya, begini. Lalu kita ambil begini bersama bijinya ya, jadi semuanya kita makan bersama bijinya, bisa kita kunyah ya. Enak sekali teman-teman. Jadi di bijinya inilah yang kemudian bisa membersihkan saluran pencernaan atau melancarkan BAB bagi teman-teman yang suka sembelit. Termasuk juga kandungan di dalam ini bisa mengatasi teman-teman yang punya problem insomnia atau sulit tidur. Ini ya, rasanya sedikit manisnya sedikit sekali, lebih banyak asamnya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya problem sakit mah atau asam lambungnya tinggi, berdasarkan pengalaman saya sarankan teman-teman makan dulu ya, makan nasi dulu baru konsumsi ini, supaya nanti tidak perih di perut. Tapi sebenarnya buah markisa ini juga bisa membantu penyembuhan sakit mah yang Anda derita, karena kandungan vitaminnya yang begitu lengkap. Ini nanti juga vitamin C nya akan mempercepat penyembuhan luka pada dinding lambung. Kemudian vitamin A nya juga akan merehabilitasi kerusakan-kerusakan pada sel teman-teman, karena kita tahu bahwa bagi yang suka konsumsi markisa ini secara rutin, biasanya kulitnya juga akan bersih, kemudian awet muda ya. Kemudian juga ini karena vitamin A nya tinggi, ini juga akan menjaga kesehatan mata kita. Cukup dengan sendok langsung begini. Jadi kalau saya nggak suka di blender-blender teman-teman. Kalau yang tidak tahan sama sekali dengan asam atau kecut, itu memang bisa di blender dicampurkan madu atau gula merah. Tapi kalau saya senangnya langsung alami gini, natural dari pohon, langsung kita konsumsi. Jadi bijinya ini bisa kita kunyah atau kita telan gitu saja. Nah, ini airnya dalam biji itu banyak sekali ini. Yang ini sering digunakan untuk sirup markisa itu ya. Ini ada airnya. Airnya kaya akan vitamin, ini banyak sekali ini. Makanya saya begini kan teman-teman, setelah diiris saya posisikan begini supaya tidak tumpah airnya. Ini sisanya bisa enak sekali, segar gitu ya. Oke teman-teman, konsumsi rutin buah markisa ini ya, sehari maksimal 5 biji ya dalam sehari. Ini akan bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena di musim pandemi COVID-19 ini teman-teman, kita perlu daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C nya yang cukup tinggi. Kemudian selain tidak hanya vitamin C teman-teman, juga ini mengandung karotin, kemudian juga kriptosantin ya. Jadi tidak hanya vitamin C saja, 2 unsur tambahan ini yang membuat tubuh kita bisa bertahan dari berbagai serangan virus. Kemudian bagi teman-teman yang punya sering batuk-batuk, pilek ya, kemudian punya keluhan asma, ini juga bagus sekali untuk terapi dengan buah ini teman-teman. Anda juga bisa menanam ya, coba googling, cari bibit markisa, ditanam di pot bisa, atau di samping rumah atau di halaman rumah bisa saja. Yang penting sebaiknya ada pohon rambatan ya, ini karena pohon ini menjalar, batang dari buah markisa ini kan menjalar ya, jadi harus ada rambatannya. Nah, bagi bapak ibu yang punya problem radang sendi, ini juga bagus sekali untuk mengatasi. Anda mungkin karena faktor usia ya, kemudian juga punya gejala keluhan osteoporosis, ini bagus sekali. Buah markisa ini akan menghasilkan cairan sendi yang akan melumasi sendi-sendi di entah di lutut, di tangan, dan pergelangan yang lain. Nah,
Kenapa ada orang yang menyebut bahwa buah markisa ini sangat bagus untuk kesehatan otak dan mental kita? Karena konsumsi ini akan membawa suasana tenang, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sibuk, banyak pekerjaan, stres, depresi, dengan konsumsi ini akan membawa suasana tubuh kita menjadi tenang. Kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena kandungan asam folatnya ini yang akan membantu tubuh kita untuk rileks, sehingga kita akan mudah istirahat gitu ya, kemudian perasaan nyaman, tenang, sehingga nanti istirahatnya bisa lebih baik atau kualitas tidurnya akan lebih bagus. Lalu kenapa ini sangat bagus untuk kesehatan tulang dan gigi, teman-teman? Karena di dalam buah markisa ini sangat kaya akan kalsium dan magnesium. Nah, dua zat inilah yang kemudian akan membantu tubuh kita untuk menjaga kesehatan gigi kita dan juga tulang kita. Apalagi untuk anak-anak yang masa pertumbuhan, saya sarankan rutin diberikan buah ini. Jadi kita juga jangan hanya mengenal buah-buah yang umum di pasaran ya, memang seperti apel, durian, kemudian ada mangga, pisang, itu memang mudah sekali di sekitar kita untuk didapatkan. Tapi ini juga buah markisa ini juga buah yang bagus untuk kita konsumsi. Nah, ini bagi yang punya problem kekurangan darah ya atau anemia juga saya sarankan bisa konsumsi ini, teman-teman. Kekurangan darah atau anemia itu salah satu ciri-cirinya, teman-teman. Kalau Anda mungkin duduk terlalu lama ya, jongkok, itu kemudian Anda berdiri, itu mungkin Anda juga merasa berkunang-kunang. Itu ciri-ciri fisik salah satunya ya, yaitu Anda kekurangan darah. Atau juga Anda lekas pusing ya, cepat pusing, sakit kepala sebelah dan sebagainya. Itu bisa diwaspadai, itu sinyal ya bagi Anda yang kekurangan darah. Oke, teman-teman, kenapa tadi saya singgung mengenai keluhan asma ya, bisa meringankan, sangat membantu meringankan asma, kemudian bagi Anda yang sering batuk dan pilek, flu gitu ya. Karena di dalam buah markisa ini akan mampu yang namanya menenangkan saraf ya, menenangkan saraf yang ada di sekitar wilayah pernapasan atau daerah pernapasan. Selain itu juga akan memblokir histamin ya. Histamin adalah salah satu penyebab pada asma. Jadi ini nanti produksi dahak, kemudian yang sering kita rasakan bikin gatal di sekitar leher ya, itu dengan konsumsi ini akan terkurangi. Nah, oke teman-teman, untuk menutup pertemuan kita kali ini, mungkin saya sebutkan ya apa saja kandungan yang ada di dalam buah markisa ini. Tentu saja banyak sekali kandungannya ya, tapi perlu saya sebutkan saja biar ini menjadi informasi kita. Yang jelas buah markisa ini kaya akan serat, teman-teman, kaya akan serat, kemudian ada vitamin A-nya ya, vitamin A, vitamin B2, B3, B6, kemudian juga vitamin C, kemudian vitamin E, kemudian magnesium, kemudian juga kalium ya, ada kaliumnya, ada tembaga, fosfor, zat besi, asam folat, karbohidrat, B kompleks, selenium, kemudian ada zincnya ya, zinc, kemudian karotenoid, kemudian polifenol. Oke, jadi secara garis besar itu teman-teman, jadi perlu kita ketahui kandungan-kandungan tadi yang banyak sekali. Tapi terlepas dari itu semua, yang penting manfaatnya buat kesehatan kita semuanya. Oke, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk Anda dan keluarga dan orang-orang terdekat di sekitar Anda. Selalu jaga diri ya, jaga kesehatan, karena sekarang masih tinggi ya berita yang kita baca setiap hari. COVID-19 mulai lagi bergejolak ya. Mudah-mudahan Anda terbebas dari wabah itu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini
dan kiranya informasi ini berguna bagi teman-teman Anda, bagi saudara, silahkan bantu saya dengan share video ini. Kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Thank you.